58, 10, 11 Yesaya 58, 10, 11. Jika engkau mengulurkan jiwamu kepada yang lapar, dan memuaskan jiwa yang menderita, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan seperti siang hari. Tuhan akan membimbingmu terus-menerus, Dia akan memuaskan jiwamu dalam kekeringan, dan menguatkanmu. Tulangmu, engkau akan menjadi seperti taman yang diairi, dan seperti mata air, yang airnya tidak pernah habis. Yesaya 58, 10, 11 Pengorbanan kedermawanan dalam persahabatan kita dengan Tuhan, kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjalin persahabatan dengan Allah. Dia adalah contoh utama kita, karena Dia berkata, "Saya selalu melakukan apa yang menyenangkan Dia." Yohanes pukul 8:29 dan Allah berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, di dalam Dia aku berkenan. Dengarkanlah Dia." Yohanes 17:9 Salah satu cara Yesus menyenangkan Bapa adalah melalui kemurahan hati pengorbanannya dalam penebusan dosa di kayu salib. Demikian juga, Tuhan telah memberi kita kebebasan untuk menyenangkan Dia melalui kemurahan hati pengorbanan kita sendiri. Perhatikan, misalnya, bagaimana tindakan kemurahan hati menarik perhatian Allah dalam kasus Kornelius. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Doa dan persembahanmu kepada orang miskin telah naik sebagai persembahan peringatan di hadapan Tuhan." Kisah Para Rasul 10:4 Dia diperintahkan untuk memanggil Petrus dan dia dan keluarganya menjadi orang-orang Kristen non-Yahudi yang pertama. Sekarang dalam kaitannya dengan kedermawanan, penting untuk dipahami bahwa kedermawanan adalah tindakan yang melampaui pemenuhan kewajiban. Misalnya, persepuluhan, sebagaimana didefinisikan dalam hukum Musa, bukanlah tindakan kemurahan hati. Persepuluhan menurut hukum adalah kewajiban. Membayar orang Kristen untuk melakukan pelayanan bukanlah kemurahan hati, itu adalah gaji yang mereka peroleh. Dan, ketika seseorang bekerja, upahnya tidak dikreditkan kepadanya sebagai hadiah, tetapi sebagai kewajiban. Roma 4:4, penatua-penatua yang mengatur dengan baik urusan-urusan gereja layak mendapat kehormatan ganda, terutama mereka yang pekerjaannya berkhotbah dan mengajar. Karena kitab suci berkata, "Jangan memberangus lembu yang sedang mengirik gandum, dan pekerja itu layak menerima upahnya." 1 Timotius pukul 5:17 Demikian juga, ketika Yesus mengutus pekerja-pekerjanya, Dia memberitahu mereka, "Tinggallah di rumah itu, makan dan minum apapun yang mereka berikan kepadamu, karena pekerja itu layak menerima upahnya." Lukas 10:7 Dengan demikian, salah satu cara di mana orang Kristen dalam pelayanan dapat mempraktekkan kemurahan hati adalah dengan melakukan pelayanan secara gratis. Ini adalah tindakan kedermawanan. Paulus berkata, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup oleh Injil. Tetapi saya tidak menggunakan salah satu dari hak ini. Apa upah saya? Maka, Injil Kristus secara cuma-cuma. 1 Korintus 9, 14, 15, 18 dan, kami tidak menggunakan hak ini, untuk dibayar, tetapi menanggung segala sesuatunya, jangan sampai kami menghalangi Injil Kristus. 1 Korintus pukul 9:12 Jadi itu bukan hanya tindakan kemurahan hati, tetapi melakukan pelayanan dengan bebas mengkomunikasikan keanggunan dan mengatasi rintangan karena kecurigaan orang akan keserakahan. Tuhan telah memberi kita hak pribadi, seperti hak milik pribadi. Peter mengingatkan Ananias tentang fakta tentang properti yang dia sumbangkan ini, bukankah itu milikmu sebelum dijual? Dan setelah dijual, bukankah uangnya ada padamu? Kisah Para Rasul 5:4 Ketika kita menyerahkan hak pribadi atau milik pribadi kita untuk kerajaan Allah dan untuk kepentingan orang lain, kita mempraktikkan kemurahan hati. Dan sementara kita biasanya menganggap kedermawanan sebagai mengacu pada uang atau properti, ada hak lain yang dapat kita lepaskan dalam praktik kedermawanan. Sebagai contoh, Paulus ketika menyebutkan bahwa ia menyerahkan gaji juga menyebutkan bahwa kami tidak berhak membawa serta seorang istri yang beriman, seperti para rasul yang lain. 1 Korintus 9:5 Tetapi Paulus telah melepaskan hak itu juga, dalam kemurahan hatinya, melampaui kewajiban kerajaannya untuk melayani lebih baik lagi. Mengenai berapa banyak yang harus diberikan, Alkitab dengan jelas menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan apa yang telah diputuskannya dalam hatinya untuk diberikan, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
2 Korintus 9:7 sekali lagi, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini lebih dari sekadar memenuhi kewajiban Anda. Anda harus memenuhi kewajiban Anda, tidak peduli bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Namun di luar itu, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memberi sesuai dengan hati kita. Jika ketika mempraktikkan kedermawanan Anda memikirkan jumlah yang harus diberikan atau hak pribadi untuk diberikan, tetapi Anda enggan melakukannya, maka jangan lakukan. Jangan menjadi legalistik dalam hal mempraktikkan kasih karunia. Begitu juga, jika orang lain mencoba membuat Anda merasa bersalah dan mencoba memaksa Anda untuk memberi mereka di luar kewajiban Anda dan terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang hal itu, mereka memiliki perspektif yang salah tentang kemurahan hati. Tugas penerima adalah bersyukur. Mereka tidak harus memiliki rasa hak. Kedermawanan yang tidak dipraktikkan secara bebas, tidak dibebani oleh rasa kewajiban, bukanlah kedermawanan. Sekarang, mengenai kualitas kemurahan hati, Yesus berkata misalnya, "Dan jika seseorang memberikan secangkir air dingin kepada salah satu dari anak-anak kecil ini, karena dia adalah muridku, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, dia pasti tidak akan kehilangan upahnya." Matius pukul 10.42 air dingin tidak begitu nyaman untuk didapatkan. Butuh usaha untuk memberi seseorang air dingin. Kedermawanan, pada dasarnya, akan membutuhkan pengorbanan. Perhatikan juga bahwa Tuhan mengukur tingkat pengorbanan dan karena itu tingkat kemurahan hati dalam kaitannya dengan situasi seseorang. Kita melihat ini, misalnya, dalam kaitannya dengan wanita yang hanya memberi 2 sen. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memasukkan ke dalam perbendaharaan lebih dari semua yang lain. Mereka semua memberi dari kekayaan mereka, tetapi dia dari kemiskinannya menaruh segalanya, semua yang dia miliki untuk hidup." Markus 12:43-44 Beberapa manfaat dari kedermawanan. Ada banyak keuntungan dari kedermawanan. 1. Memenuhi kebutuhan praktis. 2. Ini menular. Karena saya tahu keinginan Anda untuk membantu, dan saya telah menyombongkannya kepada orang Makedonia, mengatakan kepada mereka bahwa sejak tahun lalu Anda di Achaia siap memberi, dan antusiasme Anda menggerakkan sebagian besar dari mereka untuk bertindak. 2 Korintus 9:23. Ini menghasilkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Pelayanan yang kamu lakukan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Tuhan, tetapi juga melimpah dalam banyak ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena layanan yang telah kamu buktikan sendiri, manusia akan memuji Tuhan atas ketaatan yang menyertai mereka. Pengakuan Injil Kristus, dan untuk kemurahan hati mereka dalam membagikannya dengan mereka dan dengan semua orang lain. 2 Korintus pukul 9:12-4. Penerima berdoa untuk Anda, dan dalam doa mereka untukmu, hati mereka akan bersamamu, karena anugerah tertinggi yang Tuhan berikan padamu. Terima kasih Tuhan atas hadiahmu yang tak terkatakan. 2 Korintus 9:14-15-5. Tuhan menjaga pemberinya agar terus menjadi saluran kedermawanan. Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Anda, sehingga dalam segala hal setiap saat, dengan memiliki semua yang Anda butuhkan, Anda dapat berkelimpahan dalam setiap pekerjaan baik. Seperti ada tertulis, Dia telah menyebarkan pemberiannya kepada orang miskin, kebenarannya untuk selama-lamanya. Sekarang, Dia yang memberikan benih kepada penabur dan roti untuk makanan juga akan menyediakan dan menambah persediaan benihnya dan meningkatkan panen kebenarannya. Anda akan diperkaya dalam segala hal sehingga Anda dapat bermurah hati setiap saat, dan melalui kami kemurahan hati Anda akan menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan. 2 Korintus 9:8-11 Matius 6:2-4 Sumbangan rahasia Matius 6:2-4 Jika kamu memberi kepada orang yang membutuhkan, janganlah kamu memberitakannya dengan terompet, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan, untuk dihormati oleh manusia. Saya katakan yang sebenarnya, mereka menerima hadiah penuh mereka. Tetapi jika kamu memberi kepada orang yang membutuhkan, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu, agar pemberianmu itu rahasia. Kemudian ayahmu, yang melihat apa yang dilakukan secara rahasia, akan memberimu upah. Pemberian rahasia tidak hanya membantu menekan kesombongan diri sendiri, tetapi juga kecemburuan orang lain.
Dan jika dalam Kisah Para Rasul 4 dan 5 gereja merahasiakan sumbangan, Ananias dan Safira mungkin hidup sedikit lebih lama. 1 Timotius 6, 17, 19, instruksi pribadi untuk orang kaya. 1 Timotius 6, 17, 19 perintahkan mereka yang kaya di zaman sekarang ini untuk tidak menjadi sombong atau menaruh harapan mereka pada kekayaan, yang begitu tidak pasti, tetapi untuk menaruh harapan mereka kepada Tuhan, yang dengan kaya memberikan kita segala sesuatu untuk kesenangan kita. Perintahkan mereka untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, menjadi dermawan dan mau berbagi. Dengan cara ini mereka akan mengumpulkan harta untuk diri mereka sendiri sebagai landasan yang kokoh untuk zaman yang akan datang, sehingga mereka dapat memegang kehidupan yang benar-benar hidup. Pertanyaan diskusi: dengan cara apa Tuhan telah menunjukkan kemurahan hatinya? Ketika malaikat mengunjungi Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10, mengapa dia menyebutkan tindakan kemurahan hatinya? Bagaimana kemurahan hati orang non-Kristen membantu memimpin mereka kepada Kristus? Lihat di Yohanes pukul 3:21, bagaimana persepuluhan terkait dengan kemurahan hati? Selain menyumbangkan uang, apa cara lain untuk mempraktikkan kedermawanan? Tanggung jawab apa yang dimiliki penerima dalam praktik kedermawanan? Bagaimana Tuhan mengukur tingkat kedermawanan seseorang? Bagaimana jika Anda merasa enggan atau tertekan untuk memberi di bawah paksaan? Atau bagaimana Anda menentukan berapa banyak yang harus diberikan? Apa saja manfaat dari kedermawanan? Apa artinya dalam Matius 6:2-4 untuk tidak membiarkan tangan kiri mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan? Apa investasi terbaik yang bisa dilakukan orang kaya?